Razia parkir liar kerap kali dilakukan, namun sejumlah pemarkir tetap saja membandel. Iya, apa penyebab pengendara nekat melakukan parkir liar? Ada Lydia Simangunsong bersama Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Muhammad Yusuf. Silakan Lydia. Ya, Wahyu dan juga Tiara dan pemirsa, masalah parkir liar di DKI Jakarta sampai saat ini masih menjadi perhatian penting, mengingat bahwa sampai saat ini masih banyak kendaraan di DKI Jakarta yang sengaja memarkirkan kendaraannya di tempat yang semestinya. Dan selain itu juga maraknya parkir liar ini juga kerap kali dikeluhkan masyarakat karena memang selain melanggar aturan juga berdampak pada kemacetan lalu lintas. Lantas bagaimana ini solusi untuk mengatasi maraknya parkir liar di DKI Jakarta dan seberapa besar persentase jumlah kendaraan yang terjaring parkir liar di DKI Jakarta di sepanjang tahun 2018 ini? Dan untuk menjawab itu semua saat ini sudah bersama dengan saya Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, terkait dengan parkir liar di DKI Jakarta ini di sepanjang tahun 2018 ini, Pak, berapa persen persentasenya, Pak? Kalau untuk berkaitan dengan masalah parkir liar ini adalah salah satu penyebab daripada kemacetan lalu lintas ya. Salah satu target kami untuk di Jakarta ini adalah minimal bisa mengurangi kemacetan. Kemudian dengan adanya parkir liar ini memang ada di beberapa tempat. Yang pertama adalah tempat-tempat perbelanjaan, kemudian tempat-tempat khusus di mana di situ ada lokasi-lokasi yang tempat berkumpulnya massa. Ini terjadi parkir liar. Di sini kita dari sisi penegakan hukum dari kepolisian tetap akan melaksanakan penindakan selagi itu ada regulasinya, ada rambunya dan sebagainya, seperti itu. Untuk di wilayah DKI Jakarta seperti itu, Pak, daerah mana saja, Pak, yang ini paling banyak terjaring parkir liarnya, Pak? Di kawasan-kawasan ini tempat berkumpulnya massa ya, di situ yang pertama. Yang kedua adalah tempat-tempat perbelanjaan. Kalau di situ ada pasar tradisional, mungkin ada pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan dan sebagainya, di situ banyak terjadi parkir liar. Kemudian ada hal-hal khusus, contoh-contoh pada situasi khusus, contohnya misalnya ada kegiatan di Monas, kemudian ada kegiatan di GBK ya, Gelora Bung Karno, misalnya ada pertandingan sepak bola. Di situ salah satu kendala menyebabkan macet ya parkir itu juga. Di mana masuk ke dalam akses GBK ini harus melalui kartu. Sementara orang yang datang ke sana belum tentu juga punya kartu. Karena kalau prosesnya itulah munculnya terjadi parkir-parkir yang tidak pada tempatnya di situ. Di DKI Jakarta ini kita ketahui masih banyak parkir liar, Pak. Ini bagaimana pengawasan? Tentu kalau bicara mengenai parkir liar ini kan, Pak, tentu bukan tanpa ketidaktahuan pengendara untuk di mana semestinya memarkirkan kendaraan, tapi tentu karena ada oknum, itu para pelaku yang sengaja pelaku pengelola parkir liar ini. Bagaimana, Pak, pengawasan aparat di lapangan? Kalau pada prinsipnya dari kepolisian itu kalau memang di situ ada regulasi untuk melaksanakan penindakan. Di samping melaksanakan suatu penindakan terhadap parkir liar ini, dari kepolisian juga akan memberikan edukasi, himbauan ya. Kita lihat contoh pada saat ada pertandingan sepak bola di GBK, misalnya Persija main di situ. Mobil penerangan kita itu sudah menghimbau dulu. Jangan parkir di sini, jangan parkir di sini, nanti akan ditindak, gitu, seperti itu. Kalaupun masih melaksanakan parkir atau melanggar di situ, ya tetap kita tindak. Prinsipnya di situ. Kalau berkaitan dengan masalah tadi ada oknum dan sebagainya, kalau untuk dari kita, prinsipnya adalah regulasi ada, kita akan melaksanakan penindakan. Ancaman, Pak, bagi hukuman bagi pelaku pengelola parkir liar dan juga pengendara yang dengan sengaja memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak semestinya itu bagaimana, Pak? Kalau di dalam regulasi yang ada di kepolisian khususnya lalu lintas, bahwa pengguna jalan atau pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya tidak pada tempatnya itu masuk dalam kategori pelanggaran terhadap rambu-rambu. Rambu marka jalan sama, itu pasalnya 287, kemudian dendanya 500.000, kemudian ancaman denda kurungannya itu 2 bulan di situ. Dengan denda 500.000 dan juga ancaman kurungan 2 bulan, tapi sampai saat ini prakteknya masih banyak nih, Pak, parkir liar di DKI Jakarta. Ini lantas solusinya, Pak, untuk membuat jerah ini seperti apa sih, Pak? Ini tidak hanya dari sisi penegakan hukum sebenarnya.
ini dari semua stakeholder ini juga ikut membuat suatu perencanaan yang bagus. Apabila di situ ada suatu tempat di mana tempat berkumpulnya massa, di situ juga harus disiapkan juga lahan untuk parkir. Jadi bukan hanya penegakan hukum sebenarnya, solusinya juga ada. Kalau memang tidak boleh saya parkir di sini, terus saya harus parkir kemana? Itu pertanyaan daripada ini ya, waktu di GBK seperti itu. Jadi kalau memang nggak boleh di sini, saya parkir kemana Pak? Ya, itu yang nggak ada solusinya dari stakeholder yang lain itu. Kalau nggak bisa di sini, terus kemana seperti itu? Itu artinya bahwa memang lahan parkir di DKI Jakarta ini masih terbatas seperti itu, Pak? Ya, jadi mungkin kalau mungkin di situ ada suatu tempat berkumpulnya massa, di situ juga kita harapkan ada juga lahan untuk tempat parkir daripada massa yang akan datang ke sana. Kalau itu sudah disiapkan, berarti itu untuk mengatasi parkir-parkir liar ini mungkin bisa berkurang. Sebenarnya mereka itu juga ingin tertib juga, tapi karena tempatnya nggak ada, terus dia mau parkir di mana, seperti itu. Pak, ini mungkin buat informasi ke masyarakat dan juga pengendara di DKI Jakarta khususnya, Pak, ini bagaimana sih membedakan antara parkir resmi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan misalnya dengan parkir liar, itu seperti apa Pak membedakannya Pak? Itu kan dari tanda bajunya kan kelihatan. Kalau dinas perparkiran itu kan ada tanda khusus, misalnya ada bajunya dan sebagainya. Kemudian tanda-tanda yang lain misalnya di situ memang sudah ada pemberitahuan ya. Pemberitahuan nanti tempat ini akan dipakai untuk parkir. Seperti itu sebenarnya. Ini kan selama ini petugas sudah melakukan berbagai tindakan nih Pak untuk mengatasi permasalahan parkir liar di DKI Jakarta. Di sepanjang tahun 2018 ini Pak, persentasenya apakah ada tren kenaikan atau penurunan Pak? Kalau untuk selama dengan tahun 2018 ini terjadi peningkatan tapi tidak terlalu signifikan. Ya, tidak lebih dari 5% saja untuk. Dengan peningkatan tersebut itu artinya tren kesadaran masyarakat akan parkir liar ini memang masih rendah Pak, seperti itu? Ya, jadi semakin hari kan semakin bertambah jumlah kendaraan, ya kan? Kemudian semakin banyak kegiatan masyarakat yang di situ tempat berkumpulnya massa, berkumpulnya banyak, itu terjadi itu parkir-parkir seperti itu. Terima kasih Pak Yusuf. Ya Wahyu dan juga Tiara dan pemirsa, tadi berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa di sepanjang tahun 2018 ini masih terjadi peningkatan tren kenaikan kendaraan yang terjaring parkir liar, dan juga untuk itu memang di sini selain juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraannya untuk tidak memarkirkan kendaraannya dengan sembarangan, selain juga upaya dari pemerintah yang terus melakukan upaya penindakan terhadap untuk meminimalisir permasalahan parkir liar di DKI Jakarta. Ya Wahyu dan juga Tiara, demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Lydia Simangunsong yang telah melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, dan selamat bertugas kembali.